Matahari telah memancarkan sinarnya. Pagi yang cerah, Sunan Kudus berjalan terus ke selatan. Setelah melewati Kali Pepe, lalu berbelok sedikit menuju Desa Pengging. Ketika memasuki Desa Pengging, Sunan Kudus berjumpa dengan seorang petani yang sedang menuntun seekor kerbau. "Maaf Kisanak, apakah langgar yang kelihatan itu langgar Ki Ageng Pengging?" tanya Sultan Kudus. "Betul Kisanak, tapi saat ini Ki Ageng sedang berduka karena kakak iparnya yang di Desa Tingkir telah meninggal dunia," jawab petani itu. "Baiklah, terima kasih Kisanak," kata Sunan Kudus. Rombongan Sunan Kudus terus berjalan menuju Pendopo Pengging. Ketika dilihatnya seorang wanita di dalam halaman rumah, Sunan Kudus berkata, "Nyai, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Pengging, Sunan Kudus ingin menemuinya." Perempuan itu lalu masuk ke rumah dan tak lama kemudian Ki Ageng Pengging keluar menemui tamunya. "Silakan duduk, Kanjeng Sunan," kata Ki Ageng Pengging dengan penuh hormat. "Terima kasih Ki Ageng," jawab Sunan Kudus, dan mereka pun duduk di amben pendopo. Setelah menanyakan kabar keselamatan masing-masing, berkatalah Sunan Kudus, "Ki Ageng, dawuh dalem Kanjeng Sultan Demak Bintoro, sekarang juga Ki Ageng harus memilih di luar atau di dalam, memilih yang di atas atau di bawah." Agak lama Ki Ageng berdiam diri mencerna pertanyaan Sunan Kudus, dan akhirnya dengan tenang pertanyaan Sunan Kudus dijawabnya. "Kanjeng Sunan Kudus, luar dan dalam adalah milikku, atas dan bawah adalah juga milikku. Karena itu, saya memilih keduanya." "Ki Ageng, dawuh dalem Kanjeng Sultan kepada saya untuk menjadi seorang duta pamungkas, diberi Purbawaseso penuh untuk menyelesaikan masalah Pengging," kata Sunan Kudus. "Baiklah Kanjeng Sunan, saya tetap dalam pendirian saya. Saya memilih keduanya," jawab Ki Ageng Pengging. Jawaban Ki Ageng Pengging tetap tidak mau menghadap kepada Kanjeng Sultan di Demak Bintoro, kata Sunan Kudus. "Belum Kanjeng Sunan," kata Kebo Kenongo. "Ki Ageng, apa boleh buat, saya hanya sebagai orang yang melaksanakan perintah raja," kata Sunan Kudus. "Lalu apa yang Kanjeng Sunan kehendaki?" tanya Ki Ageng Pengging. "Kematian Ki Ageng Pengging," jawab Sunan Kudus tegas. "Kalau itu yang dikehendaki Kanjeng Sultan Bintoro lewat Kanjeng Sunan Kudus, baiklah. Tetapi Kanjeng Sunan harus membuat penyebab adanya sebuah kematian, karena tak ada makhluk yang mati sendiri. Kanjeng Sunan, hanya satu permintaan saya. Biarlah hanya saya saja yang bertanggung jawab. Jangan disangkut pautkan persoalan saya dengan semua rakyat di Pengging," kata Ki Ageng Pengging. "Baiklah Ki Ageng, saya tidak akan menyangkut persoalan ini dengan siapapun, termasuk semua rakyat Pengging," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Saya sudah ikhlas untuk mati Kanjeng Sunan. Silahkan Kanjeng Sunan menusuk siku saya di sini," kata Ki Ageng Pengging sambil menunjukkan sikunya. Sunan Kudus mencabut kerisnya dan ia pun menusuk siku Ki Ageng Pengging.
Dan sesaat kemudian terlihat tubuh Ki Ageng Pengging bergetar, dan jatuhlah tubuh Ki Ageng Pengging. Dengan cepat Sunan Kudus melompat ke depan menangkap tubuh Ki Ageng Pengging yang akan jatuh ke bawah. Kanjeng Sunan, rakyat Pengging tidak bersalah. Bebaskan mereka, ucap Ki Ageng Pengging lirih. Baiklah Ki Ageng, jawab Sunan Kudus sambil memeluk tubuhnya. Dan sesaat kemudian Ki Ageng Pengging pun telah meninggal dunia.